Imam Sa'id Ibn Musayyib yang kita nukil di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, "La taqul li sahibika," jangan engkau katakan kepada temanmu, "Ya himar," wahai keledai, "Ya kalbun," wahai wawaw, "Ya khinzir," wahai baby. Fa yaqulu laka yaumal qiyamah, "Aturani khuliqtu kalban aw himaran aw khinziran?" Karena kalau engkau katakan demikian, nanti di hari kiamat Allah pertemukan engkau dengannya dan Allah akan bertanya kepadamu, apakah aku menciptakannya sebagaimana yang engkau katakan waktu hidup di dunia? Apakah aku menciptakan dia sebaik-baik penciptaan manusia? Aku ciptakan sebagaimana yang engkau katakan sewaktu di dunia. Engkau katakan dia kalbun, engkau katakan dia khinzir, engkau katakan dia himar. Apakah seperti itu yang aku ciptakan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah salat maghrib menuju isya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua kami yang kami muliakan, para imam kami, alim ulama kami, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana mata masih dapat melihat, telinga masih dapat mendengar, kaki masih dapat dilangkahkan, tangan masih dapat diayunkan. Ini membuktikan bahwa Allah masih menginginkan kebaikan ada pada dalam diri kita. Oleh karena itu segala nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri bagaimanapun kondisi kita. Karena kelak tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, kelak semua nikmat ini akan Allah tuntut pertanggungjawabannya sebagaimana kaji lama kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Takatsur di ayat 8 yang ayat ini tidak asing lagi di telinga tuan-tuan puan-puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Yang artinya adalah kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang dengannya engkau bermegah-megahan. Nikmat apa saja yang akan Allah tanyakan? Di dalam ayat ini bunyinya secara umum. Berarti segala nikmat yang kita peroleh kelak Allah akan minta pertanggungjawabannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "An-na'imu sihhatul abdani wa al-asma'i wal absari. Yas'alullahu al-'ibada fi masta'maluha wa huwa a'lamu bidzalika minhu." Nikmat yang terutama yang akan Allah pertanyakan adalah kesehatan badan. Ini nikmat ini yang pertama akan Allah pertanyakan. Kemudian nikmat apa? Pendengaran dan penglihatan. Allah akan mempertanyakan hamba-hambanya digunakan untuk apa nikmat-nikmat tersebut. Matanya digunakan untuk apa? Telinganya digunakan untuk apa? Dan seluruh nikmat yang ia peroleh digunakan untuk apa? Apakah ia gunakan nikmatnya tersebut dalam rangka taqarrub ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah, atau kebalikannya? Kemudian kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Amr rataban wa syaribul ma." Hadis yang sering kita sampaikan. Jabir bin Abdullah beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama Abu Bakar dan Umar. Apa yang beliau ini makan? Sebutir kurma muda dan satu gelas air yang kecil. Dan ternyata kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadza minan na'im alladhi tus'aluna 'anhu." Wahai para sahabatku, nikmat yang sedang kita peroleh ini termasuk nikmat tuan-tuan yang berada di depan tuan-tuan ini. Tuan-tuan puan-puan, yaitu segelas air ini. Kelak nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya. Allah akan bertanya tentang nikmat yang sekecil ini. Dari mana didapat, kemana dibawa. Bayangkan tuan-tuan yang saya muliakan,
nikmat yang sekecil ini saja kelak Allah akan pertanyakan. Dan ayat yang kita bacakan tadi At-Takatsur ayat 8 ini berbicara seluruh nikmat yang ada, maka tidak mungkin luput nikmat kuota pun akan Allah pertanyakan. Jangan lupa nikmat kuota internet kita, nikmat HP ini akan Allah pertanyakan kemana digunakan. Apakah nikmat kuotanya lebih banyak digunakan dalam rangka melihat sesuatu yang tidak diridai oleh Allah, mencuci kedua matanya dalam kesendiriannya bermaksiat kepada Allah, ataukah nikmat kuotanya ia manfaatkan untuk hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk berselancar di media sosial? Ini yang akan kita bahas. Sebelum itu, kejadian hari ini ternyata telah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih? Inna baina yaday sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah zuhurul qalam. Zuhurul qalam, banyaknya tulisan. Dan salah satu tempat mencurahkan tulisan itu adalah internet. Baik itu situs-situs yang mempersiapkan tulisan-tulisan yang ada, begitu juga media sosial. Facebook tempat kita menulis di situ. Instagram menulis juga di situ. Sekarang ada yang baru, Threads, ya, yang katanya mirip dengan Twitter katanya. Ya, Allah Ta'ala alam, saya belum coba Threads nih, Pak. Ada lagi namanya TikTok. Tapi kalau TikTok ini jarang ada tulisan nampaknya. Lebih banyak video, Pak, ya. Allahu a'lam, saya pun juga nggak menggunakan TikTok. Saya hanya aktif di Facebook saja. Dan beberapa media sosial lainnya, WhatsApp juga termasuk. Yang dimana tulisan-tulisan akan menyebar. Allahu Akbar. Dan inilah zamannya. Kata Nabi SAW, tidak akan, salah satu tanda kiamat adalah menyebarnya dan banyaknya tulisan-tulisan yang ada. Allahu Akbar. Tapi berbicara tentang tanda kiamat, di sini ada dua hukum. Yang pertama, terkadang Nabi menyampaikan tanda kiamat ini memang berupa sebuah hukum. Tapi terkadang Nabi menyampaikan tanda kiamat ini hanya sifatnya khabar saja, tidak ada mengandung hukum di dalamnya, hanya sekedar informasi saja. Baik. Lantas bagaimana agar media sosial yang kita miliki, kuota internet yang kita miliki ini diridai oleh Allah dan tidak salah jalan dalam kacamata syariat? Karena sering kita sebutkan, saking luar biasanya Islam ini, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, Islam ini mengatur segala tindak tanduk aktivitas kehidupan kita. Sampai-sampai urusan masuk ke tandas pun juga Allah atur. Ya, Allah atur. Allah Akbar. Sampai-sampai urusan masalah buang sampah, kemudian urusan pakai sendal, nanti kaki mana dulu yang dipakai, kemudian nanti kaki mana yang akan dilepaskan. Ini semua ternyata sudah diatur di dalam syariat, apalagi yang dalam skala besar seperti media sosial. Baik, akan kita bahas tentang bagaimana adab dalam bermedia sosial sesuai dengan syariat Allah Rabbul Jalla Jalaluh. Yang pertama, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, secara khususnya tema ini media sosial, tapi dapat juga kita secara umumnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Karena kenapa? Media sosial biasanya berhubungan dengan tulisan. Ada sebuah kaidah yang menyebutkan bahwa tulisan mewakili ucapan. Jadi apapun yang kita tulis di media sosial itu mewakili ucapan kita. Jadi hati-hati dalam bermedia sosial. Yang pertama, memanfaatkan media sosial dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ini yang pertama. Memanfaatkan media sosial dalam kebaikan dan memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Karena kenapa? Media sosial kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, itu bisa menjadi jariah pahala kita, tapi juga bisa menjadi dosa jariah kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Apa contohnya kalau pahala? Kalau pahala Bapak Ibu sudah paham. Tulis quotes kebaikan. Tulis quotes tentang dakwah, sampaikan satu hadis yang sahih, buat gambarnya atau langsung tulis seperti itu, kirimkan, dibaca oleh orang ramai sebanyak apapun sebanyak pertemanan yang ada pada media sosial kita. Tulis hal-hal kebaikan, walaupun kita belum bisa
menunjukkan belum bisa beramal dengan apa yang kita tuliskan. Setidaknya orang melihat, orang mendengar, kemudian dia tertegun, terdiam dan beramal gara-gara tulisan tuan-tuan. Kita tidak tahu hidayah datangnya dari mana. Bayangkan kalau misalnya ada orang beramal dari hasil tulisan tuan-tuan, puan-puan, maka dia beramal kepada Allah, tuan-tuan, puan-puan mendapatkan amal jariah, walaupun tuan-tuan, puan-puan sedang tidur, tetapi bisa mendapatkan dosa jariah. Kapan? Salah satu contohnya, anak-anak gadis kami yang perempuan, ketika mengupload foto, ya, siapapun itu, seorang muslimah, ketika mengupload fotonya, yang dimana fotonya terlihat auratnya, kemudian ia upload ke media sosial, dilihat oleh sebanyak mata memandang di media sosial, hati-hati, tidur pun ia, dosa jariah pun akan ngalir kepadanya, karena terlihat auratnya sangat nyata di dalam foto tersebut. Wa'iyadzubillah. Dan berbincang tentang perkara waktu, jika misalnya dalam media sosial kita tidak terlalu membutuhkan, ya sudah, kita tutup, kita lakukan manfaat yang lainnya dalam dunia nyata. Tapi kalau memang ingin memperistirahatkan diri sambil melihat media sosial, maka manfaatkanlah dia sebaik-baik mungkin. Bisa dengan menuliskan kebaikan, atau melihat, mendengar kajian-kajian, atau membaca tulisan-tulisan kebaikan yang dapat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Minimal bermanfaat untuk dunia, tentang masalah pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah yang tuan-tuan, puan-puan hafal, wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Banyak penafsiran para ulama. Namun di sini kita ambil demi masa, demi waktu. Ada apa dengan waktu? Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan, wa aqsama ta'ala bidzalika 'ala anna al-insana la fi khusrin, ay fi khasaratin wa halakin. Allah Ta'ala bersumpah dalam kaidah tafsir, tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, ketika Allah bersumpah atas nama makhluknya, wal 'asr, wal duha, wal fajr, dan lain sebagainya, ini menunjukkan ada rahasia khusus makhluk yang Allah sebutkan tadi. Sedangkan seorang makhluk tidak boleh bersumpah atas nama makhluk, hanya boleh dia bersumpah atas nama Allah. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan atas nama makhluk, dan ada rahasia di balik sumpah tersebut. Salah satunya wal 'asr, demi masa. Masa, waktu ini adalah makhluk. Ada apa dengan masa ini? Allah Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian yang nyata. Ternyata kaedah dasarnya, hukum dasarnya kita sebagai seorang manusia betul-betul dalam kerugian yang nyata. Lalu Allah sebutkan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fastasna min jinsil insani 'anil khusrani alladzina amanu biqulubihim wa 'amilus shalihati bijawarihim. Dikecualikan dari manusia yang merugi, kecuali mereka yang beriman melalui hatinya dan anggota tubuhnya membuktikan keimanannya dengan amal saleh. Ia manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian wattawassaw bil haqq wa huwa ada'ut ta'at, dan saling menasihati dalam kebenaran, yang ini menunaikan dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattawassaw bis sabr, dan kesabaran, yaitu tabah dalam menghadapi musibah dan ujian. Berbincang tentang waktu lagi, Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghdunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering manusia lalaikan. Dua nikmat yang sering manusia lalaikan, dan kelak nanti dua nikmat ini akan menjadi penyesalan yang sangat dalam ketika nanti di akhirat. Ketika nanti di akhirat. Apa ini? As-sihah, nikmat sehat, wal farah, nikmat waktu lapang. Dua nikmat ini yang akan banyak penyesalan manusia karena sering melalaikannya. Nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Kemudian pepatah Arab juga pernah berkata, berbincang tentang perkara waktu, al-waqtu anfasun la ta'udu. Waktu itu seperti nafas yang tak mungkin kembali lagi. Siapa di antara kita, Bapak Ibu yang saya muliakan, yang dapat mengembalikan waktu sorenya tadi? Kembali ia lakukan kembali. Tidak ada. Dan ini akan terus berlanjut. Termasuk diri saya tidak bisa mengembalikan waktu ketika membuka muqaddimah pengajian tadi. Nggak bisa.
Karena sudah lewat begitu saja. Bahkan pepatah Arab yang kita sebutkan di awal tadi pun juga tidak dapat kita kembalikan lagi, kecuali hanya penyebutan ulang, dan waktu akan terus berjalan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri beliau berkata, "Adrabtu aqwaman," aku menjumpai beberapa kaum, "kana ahaduhum ashahha 'ala 'ummihi minhu 'ala dirhamihi." Aku menjumpai sebuah kaum, salah satu di antara mereka lebih pelit terhadap umur dan waktunya daripada pelit terhadap hartanya. Allahu Akbar. Saking bermanfaatnya waktunya. Kalau orang di luar sana mungkin mengatakan, ya, apalagi yang tidak beriman kepada Allah, mungkin mengatakan waktu adalah time is money. Time is money. Waktu adalah uang. Bagi seorang yang beriman tidak demikian. Waktu adalah ibadah. Waktu adalah ibadah. Dia dapat menjadikan profesinya menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menjadikan pekerjaannya menjadi ibadah di sisi Allah Rabbul Jalla Jalaluhu, sebagaimana kaji-kaji kita kemarin tentang bagaimana meraih rezeki yang berkah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim terakhir beliau berkata, "Wa nafsuka in ashghalatha bil haqq wa illa ishtaghalatka bil batil." Ini nasihat yang luar biasa dari beliau. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, pasti dirimu akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Betul. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dalam perkara yang baik, tidak memanfaatkan waktu kita dalam perkara yang baik, pasti syaitan akan mengambil langkah, mengambil kesempatan sekecil apapun, dan didukung oleh hawa nafsu manusia yang senantiasa cenderung kepada kemaksiatan, maka dia akan disibukkan dengan perkara yang batil. Wa'iyadzubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, adab bermedia sosial adalah yang paling penting, sebagaimana kaji kita pekan lalu tentang 5 pintu masuk syaitan, yaitu adab bermedia sosial adalah menjaga pandangan. Nah, ini menjaga pandangan. Apalagi tadi kita sebutkan ada beberapa aplikasi sosial media yang dimana lebih cenderung menampilkan aurat-aurat wanita yang dapat membangkitkan syahwat. Wa na'udzubillahi min zalik. Ini berbahaya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, afwan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaji kita kemarin, "An-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan merupakan salah satu anak panah iblis. Merupakan salah satu anak panah iblis. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin lillah awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumi yalqa. Maka Nabi SAW menjanjikan, barang siapa yang mampu menundukkan pandangannya karena Allah, maka Allah akan memberikan manisnya keimanan. Kita ulang kaji kita sedikit pekan lalu tentang manisnya keimanan ini. Berapa banyak ibadah yang telah kita lakukan? Ini nasihat untuk diri saya juga. Berapa banyak sholat yang telah kita laksanakan? Berapa banyak sholat sunnah yang telah kita laksanakan? Berapa banyak sedekah yang sudah kita infakkan? Berapa banyak zakat yang sudah kita tunaikan? Berapa banyak umrah yang telah kita pergi menghadapinya? Namun terkadang hati ini ketika melaksanakan ibadah itu terasa hampa. Hanya sekedar menyelesaikan kewajiban saja. Tidak ada rasa nikmatnya ketika beribadah. Bertakbir kita bersama-sama, Allahu Akbar, tapi rasanya kosong di dalam hati. Tidak ada kerinduan untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Bahkan terkadang ada di antara kita yang mengeluh ketika azan zuhur berkumandang, azan asar berkumandang, lalu kita mengeluh seolah-olah azan tersebut mengganggu pekerjaan kita, mengganggu tidur siang kita, bahkan azan subuh seolah-olah mengganggu tidur malam kita yang panjang. Bahkan kita mengetus di dalam hati, la ilaha illallah. Ini bukti kalau manisnya keimanan itu Allah cabut dalam hati kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, bagaimana caranya mengembalikan manisnya keimanan sehingga kita ketika beribadah kepada Allah tidak ada paksaan, bahkan kita sangat menginginkannya. Karena itulah tujuan utama kita dihidupkan. Misi kita hidup di dunia, kita dilahirkan dari rahim ibu kita, dibesarkan. Misinya cuma satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saking luar biasanya misi kita.
hidup di dunia ini, sampai-sampai Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau pernah menyebutkan, dan kajian ini pernah kita bahas juga, termasuk sebuah dosa ketika engkau, kata Sufyan Ats-Tsauri, mengkhawatirkan rezeki di esok hari, karena esok hari masih perkara gaib. Kita tidak mengetahui perkara besok apakah masih hidup atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kalau kita mengkhawatirkan rezeki di esok hari, ini termasuk ketidakberimanan kepada Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Allah memerintahkan kita beribadah kepada Aku, urusan rezekimu Aku yang akan mengurusnya. Allahu Akbar. Oleh karena itu manisnya keimanan ini patut wajib kita ambil kembali dengan cara beribadah kepada Allah Rabbul Jalla Jalaluhu. Dan salah satunya adalah tundukkan pandangan. Jangankan menundukkan pandangan di halayak ramai, tundukkan pandangan di media sosial juga. Nampak wanita-wanita yang berjoget, nampak aurat-aurat yang tidak layak untuk dipandang, langsung scroll. Kalau tidak, kalau ada kita pertemanan Facebook yang dimana wanitanya suka membuka auratnya, batalkan pertemanannya. La ilaha illallah. Apalagi sekarang sudah ada malware atau sejenis virus lainnya. Sekali klik nanti dia akan menandai orang lain. Istilah kita hacker. Istilahnya hacker. Tapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, kalau tidak kita klik video itu, tak akan terjadi hacker di Facebook kita. Bisa jadi tidak sengaja terklik, pada akhirnya terhacker Facebook kita, kemudian koordinatnya kemudian menyebar kemana-mana, tertandai dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Ini dia luar biasanya fitnah di zaman sekarang. Kemudian kita lanjutkan tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan. Rasulullah SAW bersabda, al-ainani tazniyani wa zinahuman nadar. Dua mata juga bisa melakukan perzinahan, kata Nabi SAW, dan zina keduanya adalah pandangan. Bagaimana kalau pandangan tersebut tidak sengaja kita lihatnya? Jabir ibn Abdillah pernah berkata, sa'altu Rasulullah SAW an-nazar al-fujaati fa'amarani an asrifa basari. Aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang pandangan yang tak disengaja. Maka Rasulullah SAW memerintahkanku supaya memalingkannya. Sama seperti kajian kita kemarin ketika kita dalam perjalanan, tiba-tiba di depan kita ada wanita yang auratnya tidak sempurna dan tertutupnya, maka terpandang sedikit, alihkan langsung ke tempat lain. Bukan berarti tuan-tuan harus nunduk ketika bawa Honda. Ya, penuh rumah sakit nanti. Allahu Akbar. Nggak seperti itu. Ketika nampak pandangan yang tidak selaras dengan ajaran kita, palingkan langsung ke tempat lainnya. Jangan pula sampai mengatakan Reza, na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana adab kita dalam bermedia sosial? Yang ketiga, hati-hati, waspada bermaksiat di kala sepi. Karena acap kali ketika kita membuka media sosial ini dalam posisi yang anteng, yang nyaman. Ya, kalau bahasa anak muda zaman sekarang apa? Mager, malas gerak. Ya, sambil baring-baring, sambil lain sebagainya. Hati-hati, kesendirian kita di kamar sambil men-scrolling, melihat foto-foto yang tidak diridai oleh Allah, ini masuk dalam kategori bermaksiat secara sendirian. Jangankan laki-laki, perempuan pun juga demikian, melihat wajah-wajah artis yang tampan-tampan. Ya, hati-hati. Ya. Atau misalnya melihat wajah-wajah artis luar negeri seperti yang plastik-plastik, Allah alam, Allah taala alam. Akhirnya apa? Dikhawatirkan nanti kita yang sudah menikah ternyata lebih sering melihat kecantikan wanita atau pria di internet pada akhirnya, dan kita menikmatinya. Dikhawatirkan nanti Allah cabut nikmat yang halal, sehingga yang tadinya istri kita yang paling cantik ketika awal menikah, namun karena kita mengobrol pandangan di media sosial, ternyata istri kita, Allah ta'ala alamah, tuan-tuan jawab sendiri. Semoga itu tidak terjadi kepada diri kita. Begitu juga ibu-ibu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, waspada bermaksiat di kala sendirian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 108? Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah beserta mereka. Allahu Akbar. Idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhitah. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan sebuah keputusan rahasia yang Allah tidak redai,
dan Allah maha meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini begitu menyeramkan tuan-tuan yang saya muliakan. La'alamanna aqwaman min ummati, sungguh aku mengetahui sebuah kaum di antara umatku, ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibalin tihamata bidhan. Aku mengetahui di kalangan umatku nanti ada yang pada hari kiamat mereka membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang sangat putih. Banyak kebaikan yang ia bawa. Namun ternyata fayaj'aluhallahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Namun ketika dihadapkan kepada Allah, semua amal soleh yang ia bawa sebesar gunung Tihamah menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Salatnya dianggap sia-sia, zakatnya dianggap sia-sia, puasanya dianggap sia-sia, menjadi debu yang berterbangan. Karena apa? Apakah dia melakukan kezaliman? Berbeda. Kalau kezaliman, pahalanya tidak hilang, tapi diberikan kepada orang yang ia zalimi. Kalau ini hilang, Bapak Ibu, tidak diberikan, hilang begitu saja, berubah menjadi debu yang terbangan. Kenapa? Akhirnya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka. Maka Rasulullah SAW menyebutkan sifatnya. Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu saudara kalian, kulitnya sama seperti kulit kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khuduna. Dan mereka menegakkan salat malam sebagaimana kalian juga menegakkan salat malam. Bayangkan Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi mensifatkan mereka salat malam. Kita saja yang jarang salat malamnya mungkin, ya. Mungkin lebih parah lagi, wa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak termasuk dari hal demikian. Mereka salat malam. Namun kata Nabi SAW, kenapa? Sebab amalnya menjadi debu yang berterbangan. Nabi melanjutkan, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Namun akan tetapi mereka adalah kaum yang ketika sendirian mereka robek tirai mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuan-tuan puan-puan yang saya muliakan, apalagi anak-anak muda kami. Allah, ketika dalam kesendirian di kamar atau di tempat lainnya sebagaimana lainnya, men-scroll, melihat video yang tidak senonoh, melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, itu termasuk bermaksiat di kala sendirian. Tapi begitu miris di zaman sekarang, hal itu dianggap lumrah. Allahu akbar. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ada beberapa hal yang dianggap lumrah di zaman sekarang oleh generasi muda kita. Tapi semoga Allah melindungi generasi-generasi muda kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang keempat adab dalam bermedia sosial adalah tabayun dengan berita yang didapat. Tabayun dengan berita yang didapat. Apa itu tabayun? Cek dan recheck terlebih dahulu. Bukan hanya berita, artikel keagamaan juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang aneh, tabayun terlebih dahulu. Atau ketemu hadis-hadis Nabi yang belum pernah didengar dan rasanya agak sedikit aneh bunyinya, maka tabayun dulu, mana tahu itu termasuk dalam hadis palsu. Wallahu ta'ala a'lam. Apapun berita yang kita terima, apapun informasi, kalau secara umumnya informasi yang kita terima, desas-desus yang kita terima, tabayun terlebih dahulu, cek dan recheck terlebih dahulu, karena ini perintah Allah di surah Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawakan berita kepadamu, teliti terlebih dahulu. Agar apa? Agar engkau tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Maksudnya fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Imam Ibnu Katsir? Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kaum mukminin untuk memeriksa dengan teliti berita dari orang fasik, dan hendaklah mereka bersikap hati-hati dalam menerimanya. Allahu Akbar. Apalagi musim-musim corona kemarin 2020. Ya.
Apa kemarin Pak, salah satu hoax yang ada bahwa katanya corona sudah ada di dalam Al-Qur'an. Bunyinya apa Pak? Wa qarna fi buyutikunna. Ya, ada kata korna. Gara-gara korna kita disuruh singgah di rumah. Fi buyutikunna. Padahal ayat itu diperuntukkan untuk wanita. Wa qarna fi buyutikunna. Maka wanita-wanita itu tetaplah tinggal di rumah-rumahnya jika tidak ada keperluan di luar. Ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini sambungan ayatnya. Dan janganlah wanita itu berdandan seperti dandanan wanita jahiliyah di masa awal. Tapi di keluar ilmu cocoklogi. Ilmu cocoklogi. Wa qarna fi buyutikunna. Corona. Gara-gara corona kita disuruh tinggal fi buyutikunna. Kunna ini khusus untuk jamaknya muannas. Ya, untuk perempuan kunna, kun baru laki-laki atau secara umum. Ya. Dan bahasa Arab corona bukan menggunakan qaf. Kalau di ayat itu waqarna, qurun. Kalau bahasa Arab corona itu pakai kaf, wow, kuruna. Allahu Akbar. Tapi menyebar di WA, menyebar di WhatsApp. Allahu Akbar. Ya, satu sisi positifnya mungkin semangat beribadah luar biasa. Ya, semangat ibadah luar biasa, ingin pergi ke masjid terus. Jadi ketika dilarang ke masjid, suruh di rumah saja, tak bisa hatinya, harus ke masjid. Allahu Akbar. Paham Bapak, ini sindiran. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini salah satu hoaxnya yang ada. Apalagi sekarang dekat-dekat nih pemilu ini, ya. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Saya tidak akan membahas di sini karena lagi direkam masalahnya. Ya, hati-hati. Ketika mendapatkan sebuah berita, cek dan recheck terlebih dahulu. Apalagi sekarang kemarin lagi viral tentang masalah Hamas, Pak. Apakah Hamas ini di sebelah Palestina atau tidak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Jarak negeri kita di Indonesia sampai Palestina jauh, Pak. Jauh, kita nggak tahu. Kalau kita tidak tahu kepastiannya, langkah lebih bijak adalah tawakuf, diam. Nggak usah komentar. Yang penting kita jihad harta, berikan uang kita untuk sumbangsi membantu saudara kita di sana, dan jihad doa. Ya, jihad doa. Adapun urusan politik di sana, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Apakah Hamas itu di sebelah Palestina, ataukah Hamas bentukan Syiah, atau Hamas yang lainnya, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Oleh karena itu betul-betul harus menjaga lisan kita. Daripada kita yang tidak bisa mengangkat senjata pergi ke sana, lebih baik kita diam. Dan kita mendoakan bagi bisa yang berdonasi, tafadhol silahkan donasi ke tempat-tempat yang memang dapat dipercaya. Allahu Akbar. Doakan beliau-beliau, doakan mereka-mereka di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang keempat. Yang kelima, bagaimana adab dalam bermedia sosial? Nah, ini yang paling parah. Perhatikan komentar kita, baik itu Facebook, Instagram, komentar ada di kolom komentar YouTube dan lain sebagainya. Acap kali kita melihat komentar-komentar yang toksik. Bapak Ibu tahu toksik ya, Pak ya? Toksik itu komentar yang kasar. Dikit-dikit menyebut nama hewan berkaki 4. Dikit-dikit menyebut bahasa yang luar biasa. Na'udzubillah min zalik, kasarnya. Ya, Allahu Akbar. Hati-hati komentar kita. Menurut kaidah yang kita sebutkan di awal, apa yang kita tulis mewakili ucapan. Oleh karena itu, tuan-tuan ketika sholat Jumat jangan chattingan. Ketika khutbah, khotib sedang berkhutbah, walaupun kita tak terucap di lisan, tapi jangan chattingan. Chattingan itu mewakili ucapan kita. Hati-hati, tak berkah nanti pahala sholat Jumatnya. Ya, karena kita kemarin pernah kedapatan yang seperti itu. Khotib sedang berkhutbah, dia chattingan. Pakai love-love pula lagi. Astagfirullahaladzim. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Khotib sedang berkhutbah, udah selesai, dengarkan, taruh HP itu, jangan diapa-apakan lagi sampai selesai khotib berkhutbah. Nak balas chat tuh balas dah. Kalau memang tak sabar lagi nak balas, kalau takut yayangnya marah lambat balas kan. Tapi kalau marah pula dia gara-gara lambat balas, itu tak paham orang sholat Jumat namanya. Allahu Akbar. Kita lanjutkan. Kata Nabi SAW tentang komentar ini. Innal mu'mina laysa bil la'ani wala ta'ani wala fahishi wala badhi'i. Sungguh kata Nabi SAW, orang mukmin itu tidak suka melaknat, orang mukmin itu tidak suka mencela,
Orang mukmin itu tidak suka berkata keji atau kotor. Na'udzubillah min zalik. Tapi perkataan makian, minta maaf, contohnya mengucapkan kalbun, dok, ya, mabar bareng, ya, HP mereng, duduk di sebuah tempat tongkrongan, entah di kafe atau tempat lainnya, kalah, ya, tidak bisa push rank, tidak dapat chicken dinner. Paham saya Pak, tapi saya nggak punya Pak. Saya nggak ada Pak. PUBG, MLBB nggak ada, ya. Wallahu a'lam, saya nggak ada. Game nggak ada dalam hati ini sama sekali. Allahu Akbar. Ya. Cuma sering mendengar kawan-kawan yang seperti itu, push rank, chicken dinner, apapun istilahnya, tiba-tiba kalah. Seringkali terucap minimal kata gembok. Nah, ini cuma istilah Pak, gembok. Ya, ya seperti itu. Allahu Akbar, ini tidak boleh. Terkadang mengucapkan kata itu pun juga dilarang, ya, dilarang kecuali kalau memang sesuatu hal yang diperlukan. Ini tidak diperlukan. Apalagi mengucapkan kata dimodifikasi menjadi dimodifikasi lagi menjadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya masih ingat di zaman-zaman kita dulu kan Pak, nggak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Jangankan mengucap seperti itu, kalau sempat terucap di kelas waktu SD, itu penghapus kayu itu terbang tuh Pak. Kalau kedengaran sama guru, ya itu terbang itu. Saking kerasnya didikan dulu. Allahu Akbar. Sekarang luar biasa, ucapan itu seolah-olah lumrah. Kita lanjutkan dalilnya lagi. Sa'id ibn Musayyib berkata, la taqul li sahibika, janganlah engkau berkata kepada temanmu, ya himar, wahai keledai, ya kalbun. Berat mengucapkan ya kalbun, ya khinzir. Khinzir tahu Pak? Bapak Ibu? Baby. Ya. Ini Imam Sa'id Ibn Musayyib, bukan saya mengatakan. Ya, Imam Sa'id Ibn Musayyib yang kita nukil di kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, la taqul li sahibika, jangan engkau katakan kepada temanmu, ya himar, wahai keledai, ya kalbun, wahai wawaw, ya khinzir, wahai baby, fayaqulu laka yawmal qiyamah aturani khuliqtu kalban aw himaran aw khinziran. Karena kalau engkau katakan demikian, nanti di hari kiamat Allah pertemukan engkau dengannya, dan Allah akan bertanya kepadamu, apakah aku menciptakannya sebagaimana yang engkau katakan waktu hidup di dunia? Apakah aku menciptakan dia sebaik-baik penciptaan manusia? Aku ciptakan sebagaimana yang engkau katakan sewaktu di dunia. Engkau katakan dia kalbun, engkau katakan dia khinzir, engkau katakan dia himar. Apakah seperti itu yang aku ciptakan? Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan lagi. Dalam kitab Mukhtasar Al-Khalil, jilid 8 halaman 409 yang kita nukil. Di situ tersebut, man qala lirrajulin, siapa yang berkata kepada temannya, ya ibnal fasiqah, wahai anak dari wanita fasik. Ini saja nggak boleh. Oh, ya ibnal fajirah, atau wahai anak zina. Na'udzubillahi min zalik. Wa man qala lirrajulin, dan juga siapa yang berkata kepada temannya, ya himar, wahai keledai, au ya ibnul himar, anak keledai, fa alaihin nakal, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Na'udzubillahi min zalik. Rasulullah SAW telah mewanti-wanti kita, memberikan keutamaan bagi kita yang senantiasa menahan lisannya dari perkataan kotor. Apa kata Nabi SAW? Pernah ditanya, ya Rasulullah, dullani ala amilin yudakhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan amal yang dapat membawaku ke surga. Maka Nabi menjawab, in min mujibatil maghfirati badlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah adalah menyebarkan salam dan perkataan yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda, inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Kemudian ada bertanya, liman hiya ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa wahai Nabi SAW? Maka Nabi menjawab, liman aqabal kalam, bagi orang yang senantiasa berkalimat yang baik, wa at'amat ta'am, yang suka memberikan makan bagi orang yang membutuhkan, wa adamas siyam, yang rajin berpuasa, wa shalla lillah bil lail wan nasu niyam, dan orang yang suka sholat malam dikala manusia tertidur. Ini kamar-kamar khusus yang didapatkan bagi mereka. Salah satunya yang suka berucap kalimat-kalimat yang baik. Rasulullah SAW juga bersabda,
Al-kalimatut thayyibatu shadaqah. Kalimat yang baik, tutur kata yang baik itu sedekah dalam tiap perkataannya. Allahu Akbar. Ini yang kelima. Yang keenam, adab dalam bermedia sosial adalah berpikir dengan cermat sebelum share atau membuat status. Berpikir yang cermat sebelum share dan membuat status. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairat aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, katakanlah yang baik-baik atau diam. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, "Idza arada an yatakallam falyufakkir." Idza arada an yatakallam falyufakkir. Kalau ada di antara kita ingin berbicara termasuk menulis status, pikirkan terlebih dahulu. Fa in dhahara lahu annahu la darara alaihi takallam. Kalau memang sudah dapat dipastikan tidak ada mudarat, baru bicara, buat statusnya. In zahara lahu fihi dararun aw syakka fihi amsak. Kalau misalnya masih ada kebahayaan dari status kita atau ucapan kita, atau kita ragu, ini status ini bagus nggak saya buat atau nggak usah, maka tahan terlebih dahulu. Terkadang begini Bapak Ibu yang saya muliakan, terkadang ada orang-orang yang menyebarkan aib rumah tangganya melalui status, ya, atau menyindir-nyindir sebuah aib yang terjadi di rumah tangga di sebuah status. Ketika ditanya, kenapa Pak? Kenapa Bu? Ada apa Bu? Ada apa Pak? Apa jawabannya Pak? Tak ada dong. Kalau tak ada kenapa diupload? Nah ini dia, la ilaha illallah. Rasulullah SAW juga bersabda, Innal abada la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq. Seorang hamba benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang dia tidak memikirkannya terlebih dahulu, ternyata bisa membuat dirinya terlempar ke neraka sejauh timur dan barat. Oleh karena itu, apapun problematik rumah tangga kita, aib kita, jangan diupload ke media sosial. Jangan diupload ke media sosial. Allahu Akbar. Karena semua yang akan kita tulis itu kelak Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Yang ketujuh, tidak tergesa-gesa dalam sharing. Tadi kita sudah sebutkan. Yang kedelapan, tidak menyampaikan semua hal yang diketahui. Ini tidak menyampaikan semua hal yang diketahui karena kita tidak tahu apakah hal itu benar ataukah tidak. Kita percepat saja. Yang nomor 9, ada beberapa pertanyaan sebelum kita tekan tombol kirim atau sharing. Pertama, apakah yang akan disampaikan ada penyelisihan syariat? Yang kedua, apakah yang disampaikan adalah kebenaran ataukah kedustaan? Hoax. Yang ketiga, apakah yang disampaikan ini valid dan bersumber dari pihak yang kredibel? Yang keempat, apakah yang disampaikan adalah kebaikan ataukah kejelekan? Yang kelima, apakah yang akan disampaikan ada mudarat atau efek negatifnya? Yang kelima, yang keenam, apakah saya memiliki? Apakah yang akan disampaikan ada maslahat atau tidak? Yang ketujuh, apakah saya memiliki kewenangan untuk menyampaikan hal ini? Yang kedelapan, apakah tepat jika saya menyampaikan sekarang atau sebaiknya ditunda atau ditahan dulu? Yang kedelapan, apakah kondisinya tepat untuk saya menyampaikan hal ini? Yang kesembilan, siapa saja yang akan membaca atau mendengar informasi yang akan saya sampaikan ini? Apakah saya sampaikan di grup atau japri? Kemudian yang ke-10, apakah saya perlu minta izin untuk menyebarkannya? Yang ke-11, apakah informasi ini cocok untuk diterapkan di tempat kita atau hanya bisa diaplikasikan pada kondisi atau tempat tertentu, termasuk penyampaian ilmu. Tidak semua ilmu dapat disampaikan karena harus melihat kondisi dan tempat tertentu. Ya, Allahu Akbar. Oleh karena itu, sebelum kita membuat status di media sosial, ini nasihat untuk diri saya juga yang tak terluput dari kesalahan juga. Allahu Akbar. Jadi majelis ilmu ini sama-sama kita saling menasihati dari kebaikan dan kesabaran. Itulah beberapa adab dalam men-share, adab dalam menyikapi media sosial yang ada. Intinya adalah manfaatkan media sosial kita untuk kebaikan, apalagi yang dapat menjadikan amal jariah untuk diri kita. Jangan jadikan media sosial kita karena bahaya, apalagi mengupload sesuatu yang dapat menjadikan jariah, dosa jariah. Ketika kita meninggal, tidak ada yang tahu passwordnya, tidak ada yang tahu, lain sebagainya, terlihat oleh mata-mata yang memandang, padahal kita telah meninggal,
maka dosa jariah tetap ngalir sampai ke alam barzakh. Wa na'udzubillahi min zalik. Apalagi tulisan-tulisan yang mengandung fitnah, yang ternyata itu sudah dapat dipastikan sebuah fitnah, tapi tidak kita hapus, hati-hati, menjadi dosa jariah sampai nanti di akhirat. Komentar-komentar kotor kita, komentar-komentar kasar kita yang kita sematkan di status-status dan lain sebagainya, ini sama hukumnya kita mencaci maki secara kenyataannya. Ingat kaji kita kemarin, salah satu kezoliman adalah dia merendahkan kehormatan saudaranya, memaki-maki saudaranya dengan sesuatu hal yang tidak didapatkan pada saudaranya. Mungkin yang sedikit itulah yang dapat saya sampaikan, dan saya juga minta maaf jika ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai, yang kalimat-kalimat yang menyinggung hati, menyakitkan hati, karena saya juga manusia biasa. Karena itu sebelum saya tutup, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita kaji malam ini menjadi ibrah, kebaikan, berkah untuk diri kita semua. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Sekedar informasi untuk kawan-kawan kami, para pemuda-pemudi, insya Allah besok ada kajian juga di kafe di Kopi, khusus untuk kaula muda. Apa kategori pemuda? 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke bawah. Ya, ini dalam syariat. Yang merasa 40 tahun ke bawah boleh gabung nanti di Kopi. Yang 40 tahun ke atas dikit-dikit, 45 tak masalah, ikut juga gak apa-apa. Ya, insya Allah di kafe di Kopi Bang Adi. Alhamdulillah, insya Allah besok jam 10 pagi, besok Ahad. Temanya pemuda hijrah, generasi kiat generasi menjadi generasi yang istiqamah, insya Allah taala. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.